Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Samutra Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa 22111611086. Saya dari kelas S1 TT10B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai iterasi dan rekursi serta mendemonstrasikan pemrogramannya. Nah, sebelum kita memasuki demonstrasi program dari iterasi dan rekursi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu iterasi dan rekursi dan bagaimana konsep kerjanya. Nah, ada beberapa topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada iterasi, yang kedua ada while loop, yang ketiga ada for loop. While loop dan for loop ini merupakan pernyataan perulangan pada iterasi, dan yang topik terakhir adalah rekursi. Yang pertama itu ada iterasi. Nah, iterasi ini adalah konsep penting dalam pemrograman yang memungkinkan komputer untuk melakukan pengulangan tindakan atau instruksi untuk memproses data dalam jumlah besar, memanipulasi elemen-elemen dalam struktur data, atau mengatur dalam program berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, jadi pada dasarnya iterasi ini menggunakan pernyataan perulangan seperti for atau while yang memungkinkan kita untuk mengulangi serangkaian instruksi dengan memperbarui variabel pengatur iterasi untuk mengatur jumlah dan kondisi pengulangan yang tepat. Nah, iterasi ini sangat bermanfaat ketika kita ingin melakukan tugas berulang seperti menghitung total, memproses elemen-elemen dalam sebuah daftar, memeriksa kondisi tertentu dalam suatu data, atau melakukan operasi lain yang membutuhkan pengulangan dengan menggunakan iterasi. Nah, dengan iterasi ini kita dapat mengautomatisasi tugas yang berulang dan meningkatkan efisiensi dalam pemrograman. Dengan menggunakan pernyataan perulangan seperti for atau while, kita dapat mengendalikan jalannya program dengan mengatur variabel pengontrol iterasi dan membuat logika kondisional yang memungkinkan untuk mengambil keputusan yang berbeda pada setiap iterasinya. Nah, selanjutnya adalah while loop. Nah, while loop ini merupakan salah satu jenis pernyataan pengulangan dalam pemrograman yang digunakan untuk melakukan iterasi selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, jadi di dalam while loop ini semisal ada sebuah blok kode akan terus eksekusi selama kondisi yang diberikan bernilai true. Sebelum setiap iterasi, kondisi akan dievaluasi dan jika tetap bernilai true, blok kode akan dijalankan. Jika kondisi menjadi false, eksekusi akan keluar dari loop dan melanjutkan ke bagian kode selanjutnya. Nah, jadi while loop ini akan terus melakukan eksekusi program ketika program tersebut masih bernilai true. Namun, program tersebut akan berhenti melakukan looping ketika program tersebut sudah tidak memenuhi kondisi. Nah, jadi while loop ini sangat berguna ketika kita tidak tahu berapa kali iterasi yang diperlukan atau ketika kita ingin melakukan mengulangi tugas berdasarkan kondisi yang berbeda di setiap iterasi. Kita dapat menggunakan while loop untuk melakukan perhitungan yang berulang, memproses data hingga kondisi yang diinginkan terpenuhi atau mengulangi tugas sampai kondisi tertentu tercapai. Nah, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada penggunaan while loop ini, yaitu sebisa mungkin untuk menghindari terjebak dalam loop tak terbatas jika kondisi tidak berubah atau tetap bernilai true. Dalam while loop, penting untuk memastikan bahwa kondisi penghentian atau perubahan kondisi tercapai agar loop dapat berakhir secara tepat. Nah, selanjutnya ada pernyataan pengulangan yang kedua, yaitu adalah for loop. Nah, for loop ini merupakan salah satu jenis pernyataan pengulangan dalam pemrograman yang digunakan untuk melakukan iterasi terhadap elemen-elemen dalam sebuah koleksi data seperti daftar atau list, tuple, atau string. Nah, for loop ini digunakan untuk mengulangi blok kode dengan memperoleh setiap elemen secara berurutan dari koleksi data yang diberikan. Nah, dengan for loop ini kita dapat mengakses setiap elemen dalam koleksi data secara langsung dan menjalankan tindakan atau instruksi tertentu pada setiap elemen tersebut. For loop ini memastikan bahwa seluruh koleksi data akan diperiksa dan ketika iterasi selesai, eksekusi akan keluar dari loop dan melanjutkan pernyataan selanjutnya di program. Nah, for loop ini sangat berguna dalam situasi di mana kita ingin melakukan tugas yang sama pada setiap elemen dalam koleksi data seperti mencetak elemen, menghitung total, memproses atau memanipulasi data. Nah, dengan menggunakan for loop kita dapat dengan mudah mengulangi tugas tersebut tanpa perlu mengurus indeks atau pengendali pengulangan secara manual. Nah, for loop membuat pengulangan tugas yang berkaitan dengan koleksi data menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Nah, for loop ini
secara otomatis mengatur iterasi untuk setiap elemen dalam koleksi data yang diberikan dan membuat kode menjadi lebih efisien, mudah dibaca, dan tentunya meminimalisir kesalahan dari manusia. Nah, selanjutnya ada rekursi. Rekursi sendiri merupakan konsep dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara berulang untuk memecahkan masalah yang lebih kecil. Nah, konsep kerja dari rekursi ini dimulai dengan kasus dasar atau yang disebut dengan base case, di mana fungsi rekursif tidak melakukan pemanggilan rekursif dan mengembalikan nilai tertentu. Jika kasus dasar belum terpenuhi, fungsi rekursif akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang lebih kecil atau berbeda untuk memecahkan masalah yang lebih kecil. Nah, jadi secara singkat, rekursi ini merupakan konsep di mana fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang lebih kecil untuk memecahkan masalah yang lebih kecil. Nah, jadi setiap pemanggilan rekursif tersebut menghasilkan panggilan rekursif berikutnya. Dan proses ini berlanjut hingga mencapai kasus dasar di mana rekursi akan berhenti dan hasil akan dikembalikan secara berbalik hingga mencapai pemanggilan rekursif yang asli. Saat memanggil dirinya sendiri atau saat memanggil fungsinya diri sendiri, fungsi rekursif akan memiliki lingkup baru dengan argumen dan variabel lokal yang berbeda. Nah, jadi dengan rekursif ini memungkinkan pemecahan masalah secara berulang dengan cara yang lebih terstruktur. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh iterasi dan rekursi. Yang pertama adalah contoh iterasi menggunakan while loop yang dibatasi penandanya dengan else. Nah, diketahui dari contoh i sama dengan 1, while i lebih kecil dari 6, maka print i, di mana i akan ditambah sama dengan 1. Ketika sudah tidak memenuhi loop di atasnya, maka akan print i sudah tidak kurang dari 6. Nah, jadi ada looping yang terjadi di sini di mana i lebih kecil dari 6. Maka print i. Maka output yang keluar 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana akan dibatasi dengan penanda else, print i sudah tidak kurang dari 6. Nah, jadi loop ini membatasi outputnya untuk tidak sampai di angka 6 karena i lebih kecil dari 6. Program yang selanjutnya adalah penggunaan while dan break. Nah, break ini merupakan pernyataan untuk menghentikan sebuah looping. Apabila kita lihat pada contohnya, diketahui i sama dengan 1, while i lebih kecil dari 6, sama seperti pada contoh sebelumnya, print i. Ketika atau jika i sama dengan 3, maka berlaku pernyataan break. Nah, jika dilihat pada outputnya ada 1, 2, 3, tidak ada 4 dan 5 seperti pada program sebelumnya atau contoh sebelumnya, karena terdapat pernyataan break, di mana pernyataan break ini berlaku untuk memberhentikan looping itu sendiri dengan kondisi tertentu. Dalam hal ini, looping akan berhenti ketika if i sama dengan 3. Jadi ketika i sama dengan 3, maka looping akan berhenti. Nah, selanjutnya itu ada program menggunakan for loop dan continue. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, for melakukan looping berdasarkan list data. Nah, ini terdapat list data, list buah yang memiliki 5 elemen di dalamnya. For x in buah, ketika x sama dengan pisang, maka continue, print x. Nah, continue ini merupakan pernyataan untuk memberhentikan looping pada kata yang dipilih dan melanjutkan ke elemen selanjutnya. Jadi ketika program mencetak apel durian, maka pisang akan tidak ditampilkan. Kenapa? Karena looping akan berhenti pada di durian dan akan melanjutkan loopingnya setelah kata pisang atau jambu, mangga. Maka ditemukan pada outputnya ada apel, durian, jambu, dan mangga, namun tidak ada pisang. Kenapa? Karena berlaku pernyataan continue, di mana x sama dengan pisang.
Selanjutnya, contoh iterasi yang terakhir ada dua buah list, yaitu buah dan sifat. Nah, pada contoh yang keempat ini berlaku ada loop di dalam loop, di mana output yang akan dihasilkan merupakan kondisi loop dari inner loop yaitu y dan outer loop yaitu x. Nah, jadi outputnya merupakan kombinasi dari kedua list data tersebut. Jika dilihat pada output ada apel merah, apel matang, apel manis yang merupakan kombinasi dari list buah dan list sifat, dimana list buah akan terus menjalankan programnya hingga si inner loop ini terpenuhi untuk seluruh elemennya. Maka tiap-tiap elemen pada buah akan memiliki 3 output yang hampir mirip karena bekerja berdasarkan dari si list sifat ini. Selanjutnya ada contoh rekursi. Nah, contoh rekursi yang saya tampilkan sini merupakan penyelesaian dari faktorial, di mana ada fungsi faktorial n atau argumen n, di mana ketika n sama dengan 0 maka kembalikan nilai 1. Kenapa? Karena berapapun pangkat, ketika 0 difaktorialkan maka menghasilkan 1. Ketika else atau pernyataan di luar dari n sama dengan 0 maka kembalikan nilai n dikalikan dengan faktorial dikurangi 1. Nah, contoh penggunaannya itu ada pada number sama dengan 5, result sama dengan pemanggilan fungsi dengan argumen number yaitu 5. Maka faktorial akan memanggil fungsinya itu sendiri, maka didapatkan faktorial dari 5 adalah 120. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi tersebut. Kesimpulannya, iterasi dan rekursi adalah dua pendekatan yang digunakan dalam pemrograman untuk mengulangi tindakan atau instruksi, di mana iterasi bekerja dengan pernyataan perulangan seperti for dan while, dan rekursi bekerja dengan melibatkan pemanggilan fungsi dari dirinya sendiri untuk memecahkan masalah yang lebih kecil. Nah, sekian presentasi, akan saya lanjutkan dengan demonstrasi program yang akan ditampilkan melalui Google Colab.
Baik, saya akan menjelaskan program yang telah saya demonstrasikan. Nah, yang pertama ada 5 baris ke atas merupakan pesan pembuka pada web. Nah, di sini ada list menu yang berisi data menu dari yang akan ditampilkan pada menu, yaitu berupa list. Nah, selanjutnya ada looping while pada program berupa menu yang merupakan looping dari menu 1, 2 dan 3. Nah, di dalam looping ini juga ada input nama, nomor KTP, email, dan profesi. Nah, setelah memasukkan keempat ini, akan diteruskan menuju ke list pelatihan yang terbuka, yaitu ada CNA dan Azure yang akan dipilih melalui input selanjutnya. Selanjutnya ada if pelatihan. Nah, di sini pengguna diberitahu untuk memilih jadwal serta memilih tanggalnya untuk pelatihan, tergantung dari pelatihan yang dipilih. Apabila ini akan muncul ketika pelatihan pertama yang CCNA, dan ini akan muncul ketika pelatihan yang kedua untuk isi sama. Nah, di sini ada perintah break. Nah, perintah break akan terjadi ketika jam tidak ada di antara 1, 2, dan 3, yang jam 8, jam 13, jam 9, maka perintah break akan terjadi. Selanjutnya ada list tentor dan list paket. Nah, di sini ada pernyataan pengulangan for atau for looping dengan range 3, yaitu untuk pemilihan tentor list datanya. Nah, untuk setiap pemilihan akan akan berbeda di harga saja. Nah, untuk akan ada 3 tentor. Yang pertama ada ini, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, ini akan terus pengulangan for akan terus looping hingga akan ada perintah break di akhir ketika pengguna tidak memilih paket yang benar. Untuk program akan terus berjalan sama, break, for looping. Ada 3 for looping di bagian pemilihan tentor dan sertifikasi. Selanjutnya masih sama, ada for hingga nanti di akhir program. Nah, jadi di program ini ada berlaku while loop yang berada di paling atas dan for loop. Nah, jadi while loop ini akan terjadi ketika pengguna memilih N untuk kembali ke menu. Apakah Anda ingin menghentikan program? Ketika pengguna memilih Y, maka program akan break atau berhenti melakukan looping dan akan lanjut ke menu terima kasih. Nah, jika memilih N, maka program tidak akan berhenti, akan melakukan looping kembali ke atas ke bagian salah membuka. Nah, seperti itu. Terus apabila pengguna ingin memilih menu, maka akan muncul menu seperti umumnya. Nah, ketika tidak ada menu yang dipilih, semisal pengguna memilih angka 4, sedangkan angka yang tersedia untuk menu 1 sampai 3. Nah, maka akan berlaku continue atau kembali ke menu. Untuk hasil akhir dari program ini dapat dilihat pada output. Ada pilih menu,
nama lengkap, nomor KTP, email, profesi, daftar pelatihan yang dipilih, pemilihan pelatihan yang pertama, terus jadwal pelatihannya, daftar jam kelas yang dipilih, jam yang pertama yaitu jam 8. Jadwal pelatihan berhasil diberi merupakan notifikasi ketika pengguna telah memilih pelatihannya. Nah, selanjutnya akan diarahkan menuju ke daftar tentor yang akan dipilih. Nah, terus sertifikasi untuk pelatihan, paket dari kelasnya apakah reguler, gold, platinum. Selanjutnya ada total harga pendaftaran sebesar yang tertera dan kode pembayaran, di mana kode pembayaran menggunakan nomor KTP yang diinputkan oleh user. Nah, setelah selesai melakukan seluruh program, maka akan dimunculkan pesan penutup. Nah, akan diakhiri dengan pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut seperti yang saya terangkan sebelumnya, apabila user mengetik N, maka program akan kembali menjadi awal ke seperti awalnya, seperti itu. Sekian presentasi dan demonstrasi program mengenai iterasi dan rekursi dari saya. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan suatu quotes, yaitu kita punya sisi gelap dan sisi terang dalam diri kita masing-masing. Masalahnya, sisi mana yang akan kita pilih, itulah yang menentukan diri kita. Saya Rahmat Putra Pasaribu, izin kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.